Pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan dan PKB tidak mendukung pasangan Sandiaga Uno dan Mardani Alisera yang diusung Gerindra dan PKS. Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang tidak memiliki kursi di DPRD DKI menjadi alternatif pilihan di luar Sandiaga. Sandiaga Uno adalah orang pertama yang mendapatkan tiket partai untuk maju sebagai calon gubernur. Namun tidak mudah bagi Sandi untuk menemukan calon wakil pendamping. Partai Kebangkitan Bangsa, P3 dan PKS yang setuju mendukung Sandiaga menawarkan nama yang berbeda-beda. Mulai dari Sekda DKI Jakarta Saifullah, Deputi Gubernur Silviana Murni, hingga politisi PKS Mardani Alisera. Khusus nama yang terakhir diyakini Presiden PKS Sohibul Iman sebagai nama pendamping yang tepat bagi Sandi. Pada waktu itu Pak Prabowo ditemani saudara Sandi dan Pak Prabowo menyatakan ya menerima pencalonan saudara Mardani ini. Yang selanjutnya minta dikoordinasikan bersama saudara Sandi yang waktu itu hadir juga. Dan beliau bisa memahami apa yang diusulkan oleh PKS. Jadi dukungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, 26 kursi yang dimiliki Partai Gerindra dan PKS adalah dua syarat yang cukup untuk mengusung Sandiaga Mardani dalam Pilgub DKI Februari 2017 mendatang. Keputusan Partai Gerindra dan PKS mengusung Sandiaga Mardani direspon negatif oleh Demokrat, P3 dan PKB yang juga memiliki 26 kursi di DPRD DKI. Mereka memutuskan itu antara mereka dengan saja, antara PKS dengan Gerindra. Jadi memang Demokrat tidak terlibat di situ. Tidak diajak berbicara. Bukan tidak diajak, memang tidak ikut di situ dalam keputusan itu. Dan sementara Demokrat menginginkan agar yang diusung itu ya harus sama-sama, ya kan? Memang kemarin kan poros yang dibangun oleh Sandiaga dan PKS itu kan tanpa melibatkan pembicaraan dengan kita ya teman-teman lain yang selama ini bersama dengan dia. Jadi komunikasi yang kita bangun juga dengan Pak Yusril sudah cukup bagus, cukup matang sehingga memang P3 untuk pilkada DKI ini, Pilgub DKI ini memang sangat cenderung dan saya kira tinggal kita bicarakan pada 1-2 hari ini untuk memutuskan bahwa memang P3 akan bersama dengan Pak Yusril di DKI. Kecewa dengan Sandiaga Mardani, P3 menawarkan alternatif nama, yakni Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra. Namun, bagi analis politik Jayadi Hanan, sosok Yusril bukanlah pilihan mudah. Maka pertanyaannya, apakah partai-partai seperti Demokrat, P3, kemudian satu lagi PAN, itu rela mencalonkan orang dari partai yang tidak punya kursi? Kan partainya Pak Yusril nggak punya kursi, ya. Sementara dari sisi elektabilitas Pak Yusril tidak beda jauh dengan Sandi. Politik sering dimaknai sebagai kuasa. Jika makna ini berlaku bagi P3, PKB dan Demokrat, analisis Jayadi Hanan menjadi relevan. Sebab survei SMRC akhir Juli lalu menempatkan nama Ahok di urutan pertama dengan perolehan 54,5%, disusul Yusril 17,2% dan Sandiaga Uno di angka 5,3%. Jika partai penantang gubernur petahana ini ingin menang, menaikkan elektabilitas calon yang telah diusung atau bahkan mengusung calon lain yang lebih unggul menjadi pilihan yang tak terelakkan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pasangan calon gubernur Sandiaga Uno dan Mardani Alisera tinggal menunggu deklarasi sebagai pasangan yang siap menantang Basuki Cahayapurnama pada Pilgub Jakarta Februari 2017. Februari 2017 maksud saya, di mana kepastian pasangan ini disampaikan oleh Presiden PKS Sohibul Iman. Gabungan PKS dan Gerindra memenuhi syarat mengajukan cagup-cawagup dengan modal 26 kursi. Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum sekaligus juga Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Mereka sepakat untuk mengusung Sandiaga Uno sebagai calon gubernur dan calon wakilnya yaitu Mardani Alisera.
Pasangan Sandi Uno, Sandiaga Uno, Mardani, Sera meneguhkan bahwa PKS dan Gerindra masih setia menjalin koalisi merah putih. Kendati demikian, Sohibul tetap membuka partai lain yang tergabung dalam koalisi kekeluargaan jika ingin memberikan dukungan kepada pasangan Cagup dan Cawagup tersebut. Sohibul Iman pun memastikan pasangan Sandiaga Uno, Mardani Alisera tinggal menunggu waktu yang tepat untuk deklarasi. Dengan keputusan ini, maka Sohibul Iman meminta seluruh kader PKS terutama yang ada di Jakarta untuk turut mensukseskan pasangan Sandiaga dalam Pilgub DKI 2017 mendatang. Dari sana kemari, dengan beragam pertimbangan, akhirnya kita mencalonkan kader internal kita. Pada waktu itu Pak Prabowo ditemani saudara Sandi, dan Pak Prabowo menyatakan ya menerima pencalonan saudara Mardani ini, yang selanjutnya minta dikoordinasikan bersama saudara Sandi yang waktu itu hadir juga, dan beliau bisa memahami apa yang diusulkan oleh PKS. Jadi saya kira ini tinggal masalah deklarasi resminya, ya. Nah, karena itu sudah diterima oleh Pak Prabowo, maka kami langsung mengadakan konsolidasi dan mensosialisasikan itu semua ke struktur dan kader di DKI. Kamu kira sekda nggak pasang orangnya di lurah camat yang sempat saya cut dulu, ingat nggak? Yang tiba-tiba baju putih-putih sudah mau dilantik gitu loh. Saya langsung potong kan. Kamu kira dia nggak pasang-pasang orang untuk kampanye? Justru lebih bahaya sekda tuh. Dia kan langsung yang menentukan semua program kita, surat kita, jalan nggak jalan semua di dia. Sekda, saya aja masih santai aja, bagus. Justru saya sengaja tidak mau keluarin sekda, saya supaya dia lebih baik, biar dia buka borok saya istilahnya. Apa kurang fair lagi? Kami sekali lagi ingin menginformasikan kepada Anda pemirsa bahwa kami sudah mengundang Saifullah dan Silviana Murni, Deputi Gubernur DKI Bidang Pariwisata dan Kebudayaan. Yang keduanya juga sempat mengikuti fit and proper test Partai Gerindra, namun keduanya tidak merespon undangan kami untuk hadir di Prime Time News kali ini. Saya akan ke Mas Wibi terlebih dahulu. Betul tuduhan yang disampaikan oleh Pak Ahok bahwa Sekda memasang orang-orang di lurah, kemudian di posisi camar untuk berpolitik nantinya? Tentunya yang tahu itu Pak Ahok itu sendiri. Kita dari tim belum tahu detailnya seperti apa. Tapi tim intinya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Saifullah atau Bu Silviana Murni, ya lakukan saja untuk daftar kemana, ke kanan, ke kiri, partai apa. Yang penting kami lihat adalah di atas kepentingan daripada itu sendiri, yaitu adalah kinerjanya tetap netral, baik. Namun kalau misalnya dari pendaftaran itu gelagat atau kegenitan politik dia ke kanan, ke kiri itu mengakibatkan kinerja menurun, netralitas tidak ada, itu baru harus ada suatu instansi yang harus memanggil, dan juga ini harusnya datang daripada diri dia sendiri ya Mas Rory. Kalau misalnya dia merasa memang udah meyakinkan dirinya untuk maju, ya mundur saja. Oke. Kalau Mas Fadli atau dia nggak yakin, akhirnya jadi bingung gitu di sini kan. Kalau Mas Fadli melihat apakah akan ada konflik kepentingan dengan adanya seorang sekda, seorang deputi gubernur yang memang belum mendaftarkan, namun sudah, kalau tadi Pak Nasrullah mengatakan genit politik. Iya, pelajaran dari banyak pilkada, kemudian memang persoalan netralitas birokrasi menjadi tantangan yang sangat besar terhadap proses penyelenggaraan pilkada itu sendiri. Apalagi di daerah yang ada incumbent-nya kemudian. Dan kalau ada PNS yang aktif ikut kemudian menjadi calon kepala daerah, kan makin luas lagi konflik kepentingannya terhadap jajaran birokrasi. Pelajaran dari Pilkada Kota Waringin Barat, terakhir di Muna 2015, Kota Waringin Barat 2010, kan memberikan gambaran bahwa persoalan netralitas birokrasi menjadi tantangan dan problematik tersendiri dalam penyelenggaraan pilkada kita. Nah, makanya apa yang terjadi di DKI ini mestinya tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dalam artian, kalau memang ada indikasi pelanggaran, apalagi sudah terbuka mendaftar menjadi bakal calon kepala daerah, semestinya lembaga-lembaga yang disebutkan Pak Nasrullah tadi sudah bisa bergerak. Ada Komisi ASN, ada Kemenpan RB, ada BPKE, Badan Kepegawaian Negara dan lain sebagainya. Itu semestinya sudah bisa bergerak untuk mengevaluasi ini, memeriksa ini, mengklarifikasi apa yang terjadi. Sehingga yang paling penting itu kan jalannya pemerintahan, Mas. Dan yang paling lebih dari itu adalah bagaimana kemudian ke depan penyelenggaraan pilkada itu tidak mobilisasi PNS, tidak memanfaatkan fasilitas negara, sehingga
integritas penyelenggaraan pilkadanya menjadi dipertanyakan. Ada potensikah untuk misalnya seperti tadi yang dituding oleh Ahok bahwa dia menempatkan orang-orang di kelurahan, di kecamatan yang kemudian nanti akan menguntungkan dirinya sendiri secara politik, Mas, menurut Anda? Potensinya bisa saja itu terjadi. Bahkan di salah satu daerah kemudian di Pilkada 2010 itu hampir seluruh pemilih itu dijadikan tim sukses. Nah, modusnya kan banyak kalau untuk memobilisasi PNS itu. Hampir seluruh PNS dijadikan tim sukses, bahkan digaji. Nah, kan ini modus-modus kemudian yang memanfaatkan pegawai negeri sipil untuk menjadi tim pemenangan dalam menjadi calon kepala daerah. Makanya secara regulasi sebetulnya ini, meskipun ini belum masuk tahapan pilkada, ruang untuk penegakan hukumnya, penegakan etiknya, dan segala macam sudah sangat bisa untuk dilakukan. Tinggal sekarang bagaimana mendorong proses ini bekerja secara maksimal. Dan presiden dari pilkada kita memang penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara ini memang belum terasa begitu nyata. Nah, makanya ini ruang ini bisa dijadikan salah satu pintu masuk untuk merapikan bagaimana kemudian aparatur sipil negara ya tidak boleh terlibat dalam agenda politik. Pak Nasrullah, kalau misalnya 4 organisasi atau 4 lembaga yang Anda sebut tadi ini kemudian memutuskan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Sekda DKI Jakarta ini menyalahi aturan, apa yang nanti Bawaslu akan lakukan dan apakah ini akan mempengaruhi bagi Saifullah untuk maju menjadi Bacawagub DKI Jakarta, Pak? Iya, yang jelas Bawaslu akan ingin lebih memastikan bahwa dalam wilayah proses nanti tidak ada satupun pejabat daerah itu akan memanfaatkan mengambil sebuah keputusan apapun untuk, ya sekali lagi, untuk kepentingan terhadap calon tertentu. Yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh Pak Ahok tadi, ada benarnya. Ingat, Sekda itu adalah orang nomor 1 di tingkat birokrasi, Bung Rory. Nah, oleh sebab itu memang sangat besar potensi penyalahgunaan di dalam kerangka mobilisasi para aparatur-aparatur yang ada di bawah. Maka seringkali memang kita menemukan, bisa saja itu terjadi misalnya seorang kepala daerah yang lebih besar kekuasaannya, memobilisasi para aparatur sipil yang ada di bawah, bisa juga Sekda yang punya otoritas yang kuat, memang jadi number 1 di situ dari kalangan birokrasi, bisa memobilisasi aparatur yang ada di bawah. Nah, oleh sebab itu, kedua potensi ini bisa terjadi, Bung. Sehingga kami ingin memastikan bahwa, sekali lagi, Bawaslu ingin hadir betul-betul agar tidak ada satupun pejabat daerah yang akan melakukan penyimpangan demi untuk kepentingan terhadap salah satu calon, apalagi buat dirinya.